Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Bribtu Rama dalam acara podcast Polda Kalimantan Timur. Kali ini kita udah kedatangan narasumber nih. Tapi kali ini bukan dari instansi Polri, bukan dari Polda Kaltim juga tentunya. Tapi masih seputar polisi nih. Tentunya Bayangkara ya. Karena kita dalam menyambut Hari Bayangkara 1 Juli mendatang, Polda Kaltim ini akan mengadakan event lari bertajuk Bayangkara Run. Kali ini kita udah bersama Bapak Doni dari Indorunners Balikpapan sebagai community partner Bayangkara Run. Selamat datang Pak Doni. Selamat pagi, terima kasih. Mungkin ini Pak, sebelum kita berbincang-bincang nih, Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat dulu ke teman-teman. Silakan Pak. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, nama saya Doni. Saya dari Indorunners Balikpapan, salah satu komunitas lari yang ada di Balikpapan. Saya ini hobinya lari. Jadi awalnya memang lari itu untuk cari kurus, tapi ternyata saya udah 15 tahun lari, masih segini-segini aja badannya. Jadi sekarang tujuannya kita cari sehat saja. Mudah-mudahan dengan adanya Indorunners Balikpapan ini, kita harapannya lebih banyak teman-teman yang tadinya nggak lari jadi bisa ikutan olahraga lari, mau mencoba lari. Iya benar tuh Pak. Sama berarti sama saya nih Pak. Saya juga lari itu nyari kurus tapi gini-gini aja. Kayaknya berimbang dengan makanannya yang masih. Kita larinya jauh, makannya banyak. Yang penting sehat Mas. Iya, karena sehat. Itu tadi orang sehat itu maunya banyak, tapi kalau udah sakit maunya cuma satu, ingin sehat aja. Benar itu. Jadi Pak, kalau bisa jangan sampai sakit, salah satunya ya dengan olahraga berlari. Seperti itu. Indorunners itu apa sih Pak? Dan Indorunners itu ada di mana aja nih Pak? Jadi Indorunners itu adalah running movement yang awalnya dimulai tahun 2009 oleh beberapa orang di Jakarta. Jadi mereka menyebarkan virus lari yang itu tadi, yang tadinya nggak mau lari atau mau lari tapi takut atau nggak tahu saya lari ini gimana caranya. Dibuatlah sekumpulan ini yang akhirnya berkembang menjadi komunitas yang dimana yang tadinya nggak punya teman lari bisa jadi teman lari, ada teman larinya, benar. Yang tadinya nggak tahu lari itu gimana jadi tahu, yang tadinya nggak mau kenal lari jadi mau kenal lari. Karena memang di situ kita juga di dalam Indorunners itu kita juga bisa saling sharing informasi mengenai lari, mengenai event lari, mengenai juga pengetahuan lah tentang seputar kesehatan dan lari. Jadi saling sharing aja Mas. Kalau Bapak ini di Indorunners tuh posisinya sebagai apa Pak? Kebetulan saya dipercayakan dari Indorunners Pusat untuk menjalankan chapter Balikpapan. Itu kita mulai di April 2015 dan puji Tuhan sampai sekarang kita juga anggota juga makin banyak yang orang sadar untuk hidup sehat dengan berlari ini. Oke, siap. Indorunners sendiri nih Pak, itu udah mengadakan event ada berapa sih Pak? Kalau di Balikpapan nih Pak? Benar. Kita ini sudah sebagai community partner sudah 120 kali. 120 kali dari tahun 2016. Jadi 2015 kita mulai ngumpul, terus 2016 itu kita mulai lari. Jadi awal ceritanya kenapa kok bisa bikin event lari di Balikpapan tuh karena saya lari itu dari tahun 2009 Mas. 2009 tuh saya mulai ikut event-event lari itu tahun 2011. Nah, ini salah satunya di Adidas King of the Road 2011. Itu di situ kita kumpul, baru tahu rasanya euforia event lari itu kumpul dengan sama-sama yang pecinta lari. Sama-sama berlari ribuan orang itu di situ. Apa euforia suasananya itu baru kerasa di situ. Terus saya 2012 saya memberanikan pertama kali half marathon itu di Bali tahun 2012 dan full marathon pertama kali saya memberanikan diri di Jakarta tahun 2013. Nah, sudah ikut beberapa kali event di luar kota tuh saya mikir ini di Balikpapan ini juga banyak pecinta lari. Sayang banget kalau misalnya kita kalau mau ngerasakan euforia lari itu harus menghabiskan jutaan tiketnya, hotelnya, belum laku akomodasi lainnya. Masa mau ngumpulin satu medali aja kita harus keluar jutaan. Kenapa kok nggak kita buat sendiri aja coba di Balikpapan? Oleh karena itu ketika udah ada Indorunners di 2015, mulailah 2016, yuk kita mulai kecil-kecilan aja. Yang awalnya kita cuman mungkin ngumpulin 200, 300
Dan sampai kita paling banyak itu di acara Kaltim Pos kemarin. Kaltim Pos itu kita di 2.000 orang. Wah, 2.000 orang di Januari kemarin. Luar Jadi biasa. terima kasih juga dukungan teman-teman semuanya. Dispora juga kita sempat acara 1.000 orang itu. Wah, luar biasa dalam sekali. di Sipur juga kemarin kita spesial nih Hari Kartini ini juga sekitar 600 orang. Seperti itu. Jadi kenapa kok bisa sampai banyak event tuh, karena kita pingin teman-teman di Balikpapan tuh juga merasakan euforia berlari tanpa harus keluar biaya yang banyak. Benar Mas, kalau di sini kan cuma 150.000, paling ongkos bensin. Benar. benar. Sorry Pak, ini kan tadi ada ikut half marathon sama full marathon tuh jaraknya berapa tuh Pak? Kalau half marathon itu di 21 kilo Mas. Kalau full marathon di 42 kilo. Di atasnya itu masih ada namanya ultra marathon. Cuma kebetulan saya belum sanggup. Jadi kita di jarak 42. Karena lari kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita juga. Betul. Seperti itu. Ini balik lagi ke awal tadi Pak, kan kita mau mengadakan Bayangkara nih Pak dalam rangka peringatan Hari Bayangkara nih. Itu bisa ceritakan sedikit nggak sih Pak tentang Bayangkara Run dan bagaimana event ini pertama kali diinisiasi? Boleh. Jadi kita sempat 2 kali lari di Polda Mas, sama teman-teman protokol runners. Jadi diajakin teman-teman protokol runners hari Minggu, yuk kita lari di Polda yuk. Kita dengan rute nyebrang ke arah Regency, Balikpapan Regency situ. Nah ternyata antusiasnya tinggi banget, karena mungkin tadi yang nggak pernah lari di Polda bisa masuk ke Polda. Saya pun juga lari di Polda ada kebanggaan sendiri kan. Wah, karena kan dalam arti yang selama ini mungkin ada pemisah antara masyarakat umum dan polisi, ternyata mereka juga hobi lari kok. Ternyata mereka juga ramah, baik-baik, dan mereka juga pingin sehat sama seperti kita. Nah di situ tercetus ide, Bayangkara Run kan Hari Bayangkara kan tanggal 1 Juli. Iya, nah yuk kita adain. Pertama teman-teman protokol runner juga bilang, bisa juga tuh kita buat seperti ini aja. Mungkin sekitar 200-300 orang aja. Benar. Terus ada Bu Nina. Bu Nina juga salah satu penggiat lari. Bu Nina, ayo kita buatin proposal dulu. Dibantulah sama Bu Rovina juga. Jadi inisiatornya ini mereka berdua dibantu teman-teman protokol runners tadi. Nah, sampailah akhirnya ketika kita kemarin juga sempat meeting secara seluruh rangkaian acara Bayangkara, kita masukkan salah satunya Bayangkara Run ini. Dan kebetulan sama ketua panitianya Pak Wakapolda disetujui. Nah, puji Tuhan, jadi kita bisa menyelenggarakan acara Bayangkara Run yang pertama ini di Polda Kaltim. Luar biasa. Pertama kali kita ngadakan Bayangkara Run di Kaltim oleh Polda ini. Atas bantuan Bapak yang ke-78. Pastinya semua inisiator tadi benar-benar perjuangan mereka luar biasa. Terima kasih Bu Nina, Bu Rovina. Iya, terima kasih. Pak, jadi gini, kan tadi Bapak bilang rencananya nih pesertanya tuh sekitar 200-an. Nah, untuk saat ini nih Pak, ini pendaftaran tuh mulai kapan sih Pak? Sampai kapan, dan saat ini tuh pesertanya udah berapa yang mendaftar? Siap. Jadi kita buka pendaftaran tuh kita posting itu di tanggal 31 Mei kemarin. Kita buka mulai 1 Juni dan kebetulan ini sudah tanggal 6 ya. Tanggal 6 hari ini udah di angka 1.100. Wah, luar biasa, ini udah keluar dari benar dengan target kemarin yang kita awalnya kita mau lari di Polda. Tapi karena terus berkembang dengan dukungan full dari ketua panitia Pak Wakapolda, beliau menyarankan udah kalau di Polda nggak cukup tuh, kalau 500 itu nggak cukup. Benar. Karena kita akan pasti dapatnya lebih dari 500. Beliau sampaikan seperti itu. Jadi yaudah kita pindahkan ke Grand City. Oh, di Grand City Pak ya? Benar, di Grand City. Kebetulan kemarin kita juga di acara Kaltim Pos yang 2000 itu di Grand City. Jadi kita yakin dengan kapasitasnya Grand City kita bisa untuk dapat peserta lebih dari 1.000. Ternyata terbukti di hari ke-6 ini kita udah tembus angka 1.100. 1.100, luar biasa. Mungkin bisa masih bertambah lagi nih Pak. Pastinya kita akan tutup pendaftarannya ini kan di tanggal 15. Jadi teman-teman yang tadi mungkin masih ragu, yuk kita join aja sebelum tanggal 15 bisa daftar. Ini sorry nih Pak, kalau masalah pendaftaran nih, itu ada fee yang harus dibayar, nih jumlahnya berapa, dan pendaftar ini dapat apa aja gitu? Benar. Pak? Jadi dengan fee 150.000 aja. 150.000 aja itu udah dapat nomor lari ya, di mana nanti ada kupon door prize-nya. Jadi ada kesempatan menang door prize dan hadiahnya juga. Wah, luar biasa. Hadiahnya juga enggak bukan yang ecek-ecek, karena infonya dari seluruh dari seluruh Polres juga akan turut serta untuk menyumbangkan door prize. Terus juga kita akan diberikan event jersey. Jadi jersey nanti itu wajib dipakai ketika hari H tanggal 7 Juli.
Terus ketika kita lari juga, ketika finish nanti diberikan medali finisher seperti ini. Jadi semua dapat medali finisher. Dan khusus 78 dalam rangka 78 hari jadi Bayangkara, itu 78 finisher pertama akan mendapat special jersey. Wah, jadi dapat 2 jersey nih kalau finish 78 pertama. Benar. Di luar itu juga ada hadiah podium, Mas. Ada podium 1 2 3 putra dan putri masing-masing kategori. Itu ada uang pembinaan. Memang jumlahnya memang nggak seberapa, tapi itu lebih ke apresiasi. Karena kita event ini lebih ke lari sebagai rekreasi, bukan sebagai prestasi. Lari sebagai rekreasi, bukan sebagai prestasi. Jadi event ini boleh diikuti semua kalangan. Benar. Kita sengaja jaraknya kita buat 5,78. 5,78. Di mana 78 pastinya hari jadi Bayangkara ke 78. 5 kilo karena kita rasa 5 kilo ini jarak yang nggak perlu lari, jalan aja nyampe. Udah pasti nyampe. Yang seperti jalan santai seperti itu, Mas. Jadi yang tua, yang muda, cowok, cewek semua boleh gabung. Jadi nggak harus atlet lari. Benar, nggak harus atlet lari, nggak harus yang udah biasa lari, nggak pernah lari pun bisa join kok. Bisa join. Kembali lagi ke lari untuk rekreasi tadi. Benar. Jadi biasa nih. Kita lebih pingin memasyarakatkan lari. Jadi itu tadi yang tadi teman-teman yang nggak pernah lari, kita cobain mumpung ada event, ada barengannya, bareng 1.000 orang lebih nih. Ayo kita lari bareng. Nah ini cocok juga nih Pak. Ini perlu saya garis bawahi nih. Saya tuh sebetulnya pemalu nih Pak mau ikut event gini kan. Benar. Tapi karena ini Bayangkara loh. Saya sendiri anggota Polri nih Pak. Benar. Kenapa saya nggak ikut aja sih? Jadi ini event pertama saya nih Pak. Wah, makasih. Mudah-mudahan dengan event pertama ini bisa ketagihan lari, Mas. Wah, amin. Ketularan virus lari. Iya benar. Gini Pak, jadi apa sih yang membedakan Bayangkara Run dan event-event yang sudah-sudah nih Pak? Seperti saya sampaikan tadi, ini dalam rangka hari jadi Bayangkara yang ke-78. Jadi di Kaltim ini yang pertama kali. Makasih Pak Kapolda, Pak Wakapolda yang udah memberikan restu untuk berjalannya event ini. Jadi harapannya event ini juga bisa mendekatkan anggota Polri dengan masyarakat umum. Benar Mas, yang tadinya mungkin memandang polisi mungkin ada jurang pemisah. Harapannya yuk kita ngumpul sama-sama, kita punya pingin tujuan sama, sehat. Yuk kita sama-sama lari. Jadi event ini lebih akan memberikan pengalaman yang unik buat kita, di mana kita semua bisa jadi satu untuk berlari bersama. Benar. Gini Pak, kita berbicara tentang tadi lari sebagai rekreasi Pak. Benar. Ini tuh tantangannya apa Pak dalam mempersiapkan Bayangkara Run? Yang pertama tadi itu membludaknya peserta pastinya. Yang tadinya kita pinginnya cuma 200-500 kita pinginnya 200-300 lari di Polda karena kan kita pingin memberikan kesempatan masyarakat untuk masuk ke Polda, tapi dengan membludaknya sampai 1.000 lebih, jadi nggak memungkinkan di sini. Itu tantangannya. Jadi kita parkir, terus juga kemungkinan kapasitas venue-nya itu jadi tantangan. Oleh karena itu kemarin kita antisipasi dengan kita pindahkan venue-nya dari Polda ke Grand City. Jadi tantangan-tantangan itu lebih ke jumlah peserta. Jadi beneran ini membuktikan bahwa masyarakat Balikpapan ini masih banyak banget yang cinta lari, suka lari dan merindukan event lari. Ada prioritas utama nggak sih Pak dalam event Bayangkara Run ini tuh yang jadi prioritas utama? Pastinya kita yang paling utama adalah keselamatan peserta. Keselamatan peserta itu menjadi kunci kita, karena kita nggak pingin ada satu aja yang menjadi korban, kita nggak mau. Benar, jadi sekali lagi kita sengaja buat jaraknya 5 kilo aja. 5,78 tadi 5,78 benar. Terus juga kita sengaja hadiahnya nggak terlalu besar. Kita akan lebih besarin di door prize-nya. Jadi semua berkesempatan. Nggak cuma yang ngejarin podium. Jadi kita jangan terlalu maksain diri. Jadi kita benar-benar kita lari ini kita datang happy, lari happy, pulang happy. Dan juga yang pastinya kita juga kelancarannya, teknis larinya, makanya kita benar-benar kita kolaborasi dengan teman-teman dari Protokol Runners. Jadi ini event ini nggak cuma dari Indo Runners tapi juga dibantu teman-teman Janmap Protokol Runners. Jadi kita mau kasih pengalaman yang benar-benar spesial buat semua peserta. Mereka udah ngeluangin waktu, udah bayar 150 tadi, jangan sampai mereka dapat pengalaman yang kurang baik. Jadi itu prioritas kita adalah memberikan pengalaman lari terbaik buat semua peserta. Dalam jarak 5,78 ini ada waktu yang ditentukan nggak sih Pak dari panitia? Nah itu tadi karena kita rekreasi Mas, monggo silakan, mau jalan kaki pun kita tungguin. Tungguin. Jadi nanti lari paling belakang pun akan dikawal oleh ambulan. Jadi jangan khawatir.
saya cuma bisa jalan misalnya cuma pace 12, enggak apa-apa, kita tungguin. Nyampe nih, Pak. Kita tungguin, kita tetap kasih medali finish. Benar. Ini yang paling berkesan apa, Pak, dari event-event lari sebelum Bayangkara nih, dari Indorunners, dari Bapak tentunya nih. Apa sih event yang paling berkesan, Pak? Tiap event tuh pasti ada pengalaman unik. Benar. Di mana juga tempatnya, lokasinya itu kan berbeda-beda, jadi memberikan suasana atau rute yang baru, Mas. Jadi kayak misalnya Wika, kita sempat ngadain Wika tahun 2017 itu kita ngadain Wika 2017 atau 18 lah. Tepat sebelum tol Balikpapan Samarinda dibuka, itu kita lariin dulu, Mas. Jadi sebelum itu dibuka untuk umum, kita diajak lari di jalan tol. Lari di jalan tol. Itu kan pengalaman unik banget, Mas. Kita waktu itu 1.000 orang. Wah, 1.000 orang kita lariin dari gerbang tolnya. Waktu itu belum jadi gerbang tolnya. Kita lari 5 kilo ngelewatin jembatannya Waduk Manggar, itu putar balik. Itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Terus juga kita juga sempat di Kavaleri diajak di kilo 30. Kita kalau Balikpapan, orang Balikpapan mana pernah lari di kilo 30, tapi karena diajakin sampai ke sana, kita ngerasain hutannya kilo 30 itu seperti apa. Juga kayak yang Kartini Run ini kemarin kita spesial untuk cewek, untuk wanita Indonesia. Jadi wanita nih, Pak. Betul. Pesertanya umum, cuma kaos top finisher kita kasih khusus wanita, Mas. Wah, luar biasa. Dan yang menggunakan kebaya ada, Mas, yang menggunakan lari pakai kebaya, pakai blangkon juga ada. Itu sama Mas Satriadi sebagai Danyon Sipur itu dikasih hadiah spesial. Best kostum, Pak. Best kostumnya benar. Best kostumnya dikasih hadiah spesial. Jadi pengalaman-pengalaman unik. Ada juga kalau cuaca. Jadi kayak kita yang 2 minggu lalu tuh di extra EJ Sport Trail Run, namanya kita EJ karena disponsor oleh EJ Sport. Hujan deras banget, Mas. Trail run itu. Trail run. Jadi masuk hutan, masuk kubangan itu beneran. Itu venue-nya di mana, Pak? Kita di Waduk Wonorejo, Bendali Wonorejo di Kampung Timur. Bendali Wonorejo di Kampung Timur. Itu dari pagi, dari subuh sampai selesai acara tuh hujan. Jadi benar-benar. Tapi kita lihat mereka juga dari 260 peserta tuh hampir semua datang. Kita kira palingan yang datang cuma separuh, enggak. Yang finish itu sekitar 250-an, Mas. Wah, luar biasa. Jadi dalam arti kondisi apapun mereka tetap antusias untuk lari, dan saya lihat juga lebih happy kalau pas hujan itu mereka. Ini untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti itu tuh, Pak, kayak resiko-resiko dalam cuaca hujan tuh kan pasti ya cukup tinggi daripada biasa aja kan, Pak. Benar. Nah, ini tuh apa sih, Pak, dari Indorunners atau dari pihak panitia nih untuk memastikan keamanan peserta dan persiapan khusus untuk kalau ada yang kenapa-kenapa tuh gimana, Pak? Yang pertama juga pasti kita lihat kalau cuacanya hujan tapi nggak ada geledek atau nggak ada petirnya, masih memungkinkan ya kita lariin. Jadi dan kita juga kasih opsi ke mereka. Kalau gerimis gitu. Gerimis. Jadi kalau ada waktu kita juga acara BPOM itu juga hujan, kita berikan opsi pada peserta bahwa kondisi saat ini masih hujan, silakan yang mau lari yuk tetap lari, yang nggak mau lari juga nggak apa-apa, nanti bisa lari sendiri, medali tetap kita berikan karena mereka pagi-pagi juga udah hadir, Mas. Itu udah harus kita apresiasi sih, kondisi hujan udah mau hadir tuh udah luar biasa sebenarnya. Dan juga pastinya kita minum tadi, ketersediaan hydration itu paling penting juga buat pelari, karena kadang-kadang ada pelari yang ngeremehkan tuh, cuma 5 kilo nggak perlu minum, cuacanya mendung nggak perlu minum. Tetap ketika kita bergerak, ketika kita berolahraga, tubuh ini tetap memerlukan pengganti cairan. Jadi kita saranin tetap harus minum, dan itu tadi kita juga udah sampaikan, udah koordinasi dengan tim dari Polda bahwa jangan sampai kekurangan hydration atau air minum. Pasti. Itu per jarak berapa kilo tuh, Pak, disediakan? Biasa saya lihat di event lari itu ada meja-meja minuman. Kita biasanya setiap 2,5 kilo, Mas. Jadi kebetulan kalau pas seperti ini 5,78 kita sediakan satu water station di sekitar kilo 2,7 atau 2,8. Nanti teman-teman yang lari juga bisa sambil mengambil minuman untuk sebagai hydration. Wah, ini kan pengetahuan yang baru nih, Pak, untuk saya yang baru ikut ke event lari nih. Jadi saya belum tahu nih itu ada berapa kali sih air minum nih gitu. Dan itu gratis, Pak, ya? Gratis, udah termasuk the run fee. Jadi dan finish pun juga udah kita sediain semangka, pisang, gratis juga, Mas. Biasa. Jadi benar-benar kita kasih pengalaman yang paling berkesan deh buat pelari. Jadi jangan ragu,
join Bayangkara Run. Yeah. Apalagi udah over target sebenarnya. Jadi tapi nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Semakin rame kan semakin seru kita. Luar biasa nih tuh teman-teman ya. Jangan lupa tuh daftar ke di mana Pak kalau mau daftarnya Pak? Kita bisa ada nomor yang bisa dihubungi, bisa ke Instagramnya Polda Kaltim. Polda Kaltim langsung. Ataupun ke Instagramnya Indorunners BPN. Teman-teman tuh yang mau ikut Bayangkara Run bisa langsung hubungi call center di bawah ini ya, atau ke Instagramnya Polda Kaltim atau ke Indorunners Balikpapan. Indorunners BPN. Tuh, ayo guys, kita ramekan ini event nih. Kalian 150.000 dapat jersey, dapat medali. Kalau finish di 78 besar tadi Pak ya? 78 dapat ekstra spesial jersey. Jadi dapat 2 jersey dari Pak Kapolda itu spesial jersey. Wah, dari Pak Kapolda langsung benar. Luar biasa tuh. Beliau yang minta desain seperti ini. Jadi kita semua desain kita sampaikan ke Pak Kapolda, Pak Wakapolda. Jadi beliau benar-benar ACC. Benar-benar mendukung nih Pak ya. Mendukung penuh event ini, benar. Sebelum closing nih Pak, mungkin dari Pak Doni ada harapan nggak sih Pak? Gitu untuk Bayangkara Run ini. Benar. Harapannya semua bisa berjalan dengan lancar dan pastinya semua peserta menikmati tadi pengalaman, mendapatkan pengalaman yang mengesankan. Jadi nggak cuma kita habis lari selesai terus pulang, nggak seperti itu, tapi ini menjadi kemarin acara Bayangkara seperti ini, seperti itu. Makanya dari kami pun juga akan berusaha mempersiapkan ini dengan sebaik-baiknya, dan dari peserta juga harapannya juga bisa beneran berlari. Itu tadi datang happy, pulang happy juga. Run happy, pulangnya juga happy. Syukur-syukur kalau dapat door prize. Iya benar. Seperti itu. Oke teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan nih bagi teman-teman yang mau mengikuti event Bayangkara Run di tanggal 7 Juli nanti, bisa langsung mendaftarkan diri di Instagram Polda Kaltim atau langsung ke Instagram Indorunners Balikpapan Pak. Benar. Ya udah. Saya Bribtu Rama beserta narasumber di sini pamit undur diri. Sekian dulu podcast kita kali ini. Dadah, salam presisi.